Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong, juga tidak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel kami. Sahabat lovers, sebelum ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengeklik video ini, yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Dan kalau begitu, mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan ini sampai terungkap. Inilah kronologi Yoris bergabung dengan Yosef di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Rohman Hidayat beri penjelasan. Namun sahabat lovers, sebelum kita ke pokok pembahasan, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, memberikan penjelasan kronologi mengenai pindahnya Yoris dari Ahmad Taufan ATS Lawil kepada dirinya dalam upaya pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Rohman Hidayat memaparkan kronologi Yoris bergabung dengan Yosef yang merupakan ayahnya sendiri dalam naungan kuasa hukum dirinya tersebut kepada wartawan Senin 27 Desember 2021. Rohman memaparkan bahwa beberapa hari yang lalu kasus pembunuhan Subang, pihaknya berkomunikasi dengan Kepala Desa Jalan Caga yakni Indra Jainal yang juga paman dari Yoris. Dalam komunikasi dengan Kepala Desa Jalan Caga yakni Indra Jainal tersebut, Indra mengatakan bahwa Yoris ingin bertemu dengan Rohman Hidayat. Yoris sendiri sudah mencabut surat kuasa hukum dari Pak Ahmad Taufan sejak tanggal 24 Desember 2021 dan sejak itu memberikan surat kuasa kepada kami, tutur Rohman Hidayat. Pernyataan Rohman Hidayat tersebut dikutip dari kanal YouTube Misteri Mbak Suci yang tayang pada Senin 27 Desember 2021 malam. Menurut Rohman, selama 4 bulan terakhir ini ada miskomunikasi di antara Yosef dan Yoris, sehingga kedua terpisah dan saat inilah Yoris dan Yosef gabung dengan pihaknya. Sebagai tanggapan, kita sambut baik niatan dari Yoris untuk kita dampingi dan sebut baik niatan Pak Kades. Sebagai niatan paling tidak memunculkan kecurigaan terus, ucapnya. Mengapa Yoris akhirnya bergabung dengan Yosef? Menurut Rohman, karena motivasinya agar proses pengungkapan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang telah merenggut nyawa Tuti dan Amel yang tak lain adalah ibu dan adik, dan Yoris tersebut tidak berbelit-belit. Akhirnya hari ini stop, tidak ada kubu-kubuan karena baik Pak Yosef maupun Yoris adalah satu kesatuan, sama-sama mengejar keadilan untuk istri dan anaknya, untuk ibu dan adiknya, papar Rohman Hidayat sebagai kuasa hukum mereka. Dengan bergabungnya Yoris bersama Yosef, Rohman mengatakan kalau sebelum-sebelumnya pengungkapan berjalan alot karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Paling tidak menurut Rohman, dengan cairnya komunikasi antara ayah dan anak ini akan mempermudah polisi untuk menetapkan tersangka. Paling tidak menurut Rohman, dengan caranya komunikasi antara ayah dan anak ini akan mempermudah polisi untuk menetapkan tersangka. Saya yakin setelah ini polisi akan menetapkan tersangka, ungkapnya kembali. Sehingga tim penyidik, lanjut Rohman, akan fokus kepada orang-orang lain yang tidak ada hubungannya dengan keluarga ini, karena mereka juga adalah korban, kata Rohman. Rohman mengatakan setelah ini polisi akan bersikap, siapapun pelakunya akan segera ditetapkan. Karena menurut keyakinan kami, baik Pak Yosef dan Yoris, kalau memang pelakunya, kenapa harus jauh-jauh di Polda Jabar? Kemarin-kemarin bisa di Polda Subang. Saya yakini mereka tak terlibat, ujar Rohman Hidayat. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.